Umar bin Khattab, kematian tragisnya, dikhianati oleh budaknya sendiri. Pendahuluan. Khalifah Umar bin Khattab adalah salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam. Keberaniannya, ketegasannya, dan keadilannya membuatnya dihormati oleh kaum muslimin dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Namun, di balik kegemilangan kepemimpinannya, Umar harus menghadapi akhir hidup yang tragis, dibunuh oleh seseorang yang seharusnya menjadi bawahannya, seorang budak dari Persia bernama Abu Lulu'ah al-Majusi. Bagaimana kisah lengkap pengkhianatan ini? Apa yang melatar belakangi pembunuhan Umar? Dan bagaimana umat Islam menghadapi kehilangan pemimpin mereka? Mari kita simak kisahnya secara mendalam. Bagian 1. Umar bin Khattab, pemimpin yang dicintai dan ditakuti. Umar, sosok pemimpin yang adil dan tegas. Setelah wafatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Masa kepemimpinannya adalah masa kejayaan Islam, di mana kekhalifahan Islam berkembang pesat hingga menaklukkan Persia dan sebagian besar wilayah Romawi Timur, Bizantium. Sebagai pemimpin, Umar terkenal dengan sifatnya yang sederhana, tegas, dan sangat peduli terhadap rakyat kecil. Ia sering menyamar di malam hari untuk melihat kondisi rakyatnya, memastikan tidak ada yang kelaparan atau terzalimi. Jika ada seekor keledai yang terjatuh di Irak karena jalanan yang rusak, aku takut Allah akan menanyaiku, mengapa engkau tidak memperbaiki jalan itu, wahai Umar? Keadilan dan ketegasan Umar membuatnya dicintai oleh kaum muslimin, tetapi sekaligus ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Bagian 2. Munculnya dendam dari Persia. Kekalahan Persia dan kebencian Abu Lulu'ah. Pada masa Umar, Kekaisaran Persia, dinasti Sasaniyah, yang sudah berabad-abad berkuasa akhirnya runtuh di tangan kaum muslimin. Pasukan Islam berhasil menaklukkan Persia dalam beberapa pertempuran besar, termasuk Perang Qadisiyah dan Perang Nahafan. Banyak orang Persia yang kemudian masuk Islam dan hidup di bawah kekhalifahan, tetapi ada juga yang masih menyimpan dendam terhadap umat Islam, terutama kepada Umar bin Khattab. Salah satu orang Persia yang menyimpan kebencian mendalam kepada Umar adalah seorang budak bernama Abu Lulu'ah al-Majusi. Ia adalah seorang tukang besi dan pandai membuat alat-alat pertanian. Dia adalah budak dari Mughirah bin Syubah, seorang sahabat Nabi. Abu Lulu'ah menganggap bahwa Umar adalah penyebab utama kehancuran Persia. Dalam hatinya, tumbuh kebencian yang semakin membara. Jika bukan karena Umar, Persia tidak akan jatuh. Kebencian inilah yang menjadi awal dari rencana pengkhianatan besar. Bagian 3. Rencana pembunuhan Umar. Abu Lulu'ah mengajukan permintaan yang ditolak. Abu Lulu'ah merasa terbebani dengan pajak, jizyah, yang harus dibayarnya kepada Mughirah bin Syubah. Ia pun datang menghadap Umar untuk mengadukan nasibnya dan meminta agar pajaknya dikurangi. Umar, dengan keadilannya, tidak serta-merta menuruti permintaan Abu Lulu'ah. Beliau ingin memastikan bahwa jumlah pajak yang dikenakan tidak memberatkannya. Setelah menanyakan kepada Mughirah dan mendengar penjelasan bahwa Abu Lulu'ah masih mampu membayar, Umar pun menolak permintaan pengurangan pajak tersebut. Keputusan ini semakin menambah kebencian Abu Lulu'ah kepada Umar. Sejak saat itu, ia mulai merencanakan pembunuhan terhadap khalifah. Aku akan membunuhnya. Aku akan membalas dendam untuk Persia. Abu Lulu'ah mulai menempa belati beracun yang ia rancang khusus untuk membunuh Umar. Belati ini memiliki 2 mata pisau dan dilapisi racun yang sangat mematikan. Bagian 4. Malam terakhir sebelum pembunuhan. Umar bermimpi tentang kematian. Malam sebelum kejadian, Umar bin Khattab bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seekor ayam jantan mematuknya 3 kali. Umar pun terbangun dan merasa bahwa mimpinya adalah pertanda kematiannya yang sudah dekat. Keesokan paginya, seperti biasa, Umar bangun lebih awal untuk memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi. Jika aku harus mati,
Aku ingin mati dalam keadaan bersujud kepada Allah. Namun, ia tidak tahu bahwa di antara jamaah yang bersiap untuk sholat, ada seorang pria yang menyimpan belati beracun dan menunggu momen untuk menghabisinya. Bagian 5. Pembunuhan di Masjid Nabawi. Umar ditikam saat sedang sholat. Ketika Umar bin Khattab mengimami sholat subuh dan mulai membaca ayat-ayat suci, tiba-tiba Abu Lulu'ah maju ke depan dan menikamnya dengan belati beracunnya. Belati itu menembus perut Umar, membuatnya jatuh tersungkur. Aku sudah mati. Aku sudah mati. Abu Lulu'ah tidak berhenti di situ. Ia terus menyerang orang-orang di sekitarnya, menikam lebih dari 13 orang, sebelum akhirnya bunuh diri dengan belati yang sama. Umar yang terluka parah segera dibawa ke rumahnya. Bagian 6. Detik-detik terakhir Umar bin Khattab. Pesan terakhir sang khalifah. Saat Umar berada di tempat tidurnya, tubuhnya melemah. Kaum muslimin menangis melihat pemimpin mereka dalam kondisi seperti itu. Beberapa sahabat datang dan bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, siapa yang akan menjadi khalifah setelahmu?" Umar tidak langsung menjawab. Ia memilih 6 sahabat terbaik untuk bermusyawarah menentukan pemimpin baru. Ketika ajal semakin dekat, Umar meminta izin kepada Aisyah untuk dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Aisyah mengizinkan. Dalam detik-detik terakhirnya, Umar terus berzikir, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, masukkan aku ke dalam rahmat-Mu. Tak lama kemudian, Umar bin Khattab menghembuskan napas terakhirnya. Bagian 7. Kesedihan umat Islam. Kematian Umar bin Khattab meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam. Kaum muslimin merasa kehilangan pemimpin terbaik mereka, seorang yang telah membela Islam dengan seluruh kekuatannya. Ibnu Abbas berkata, "Jika ilmu Umar diletakkan di satu timbangan dan ilmu seluruh umat diletakkan di timbangan lain, maka ilmu Umar lebih berat." Umar dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, seperti yang ia harapkan. Kesimpulan, Umar, pemimpin yang tidak akan pernah dilupakan. Kisah Umar bin Khattab adalah kisah keberanian, keadilan, dan pengorbanan. Meskipun hidupnya berakhir secara tragis, namanya tetap dikenang sepanjang sejarah. Seandainya ada nabi setelahku, maka itu adalah Umar. Hadis riwayat Tirmidzi. Penutup. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menjadi pemimpin yang adil, tegas, dan selalu berjuang di jalan Allah. Bagaimana menurut kalian? Dari semua kisah ini, mana yang paling membuat kalian kagum dengan Umar bin Khattab? Tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah-kisah Islam lainnya.